Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman onlineku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ayah Sulaiman dan si Empus. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tutorial ya teman-teman, agar lombok itu bisa awet sampai 1 tahun insya Allah, dan tanpa bahan pengawet ya teman-teman. Jadi begitu harga lombok itu lagi meroket di pasaran, nah kita itu aman-aman saja ya teman-teman, makan pedes-pedes tanpa khawatir dengan harganya. Ada teman-teman, tanpa berbasa-basi yang panjang kali lebar, maka kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Oh ya, buat kalian yang udah subscribe aku, alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman atas dukungannya. Semoga Allah yang akan ngebalas semua kebaikan kalian. Nah teman-teman, pertama-tama kita bersihkan dulu lomboknya ya, kita pisahkan tangkai dengan buahnya. Nah setelah udah dibersihkan semuanya udah kelar, baru kita cuci ya teman-teman. Ini cucinya benar-benar sampai bersih ya teman-teman, sampai udah nggak ada, kadang ada yang ini kan daun-daun lengket atau ada pasir. Nah itu kita bersihkan ya teman-teman. Jika dirasa udah bersih, lalu kita tiriskan deh. Nah setelah ditiriskan ini aku rebus dulu ya teman-teman. Dikukus juga boleh, fungsinya itu supaya nggak aromanya nggak terlalu menyengat gitu ya teman-teman. Nah setelah itu udah direbus, dinginkan ya teman-teman. Setelah dingin baru deh kita blender. Usahakan sampai dingin ya teman-teman baru di blender, agar blendernya itu nggak cepat rusak teman-teman. Nah seperti biasa kita nyalakan kompornya. Setelah itu kita siap-siap untuk menumis ya teman-teman. Nah untuk lombok ini aku biasanya saat memblender itu menggunakan minyak ya teman-teman. Jadi aku nggak pakai air, karena kalau misalnya aku pakai air saat menumis begini dia akan meletup-meletup ya teman-teman, dan itu sangat berbahaya buat kulit kita ya, akan panas dan pedes. Jadi aku gunakan minyak. Nah saat menumis aku udah nggak pakai minyak lagi ya teman-teman, karena kan udah ada minyaknya tuh, tinggal tunggu keluar aja ya minyaknya. Dan untuk lombok ini juga harus diaduk terus ya teman-teman, karena khawatir akan berkerak di bawahnya jadi gosong. Nah ini kita aduk-aduk terus, nanti dia minyaknya keluar sendiri tuh teman-teman. Nah ini udah mulai keluar ya teman-teman minyaknya, dan ini juga udah mulai mau mateng ya. Nah jadi untuk lombok ini memastikan dia udah mateng apa belum, kita bisa lihat dari minyaknya ya teman-teman. Kalau minyaknya udah keluar dan tidak menyatu, terus warna lomboknya juga udah merah menyala gitu ya, nah itu tandanya dia udah mau mateng. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini terpisah ya teman-teman antara minyak dengan lomboknya. Nah ini juga teksturnya udah cantik banget ya warnanya itu. Nah jadi ini udah mulai mau matang ini teman-teman tuh, insya Allah udah mau matang ya, tapi aku masih tetap aduk-aduk dulu ya dengan api menyala. Apinya ini juga aku kecilin udah teman-teman. Nah tuh kan udah terpisah ya teman-teman, benar-benar terpisah antara minyak dengan lomboknya, dan itu artinya udah matang dan siap untuk di packing. Dan tada, alhamdulillah, lomboknya udah matang ya teman-teman. Ketika si lombok udah matang, maka namanya pun akan berubah menjadi sambal. Aku yakin hampir semua orang Indonesia itu pasti suka sambal. Nah jadi teman-teman, asal disimpan dengan cara yang benar, insya Allah ini sambal akan bertahan kurang lebih 1 tahun ya teman-teman, karena aku sendiri udah coba. Nah jadi diletakkannya itu di dalam freezer seperti ini ya teman-teman. Kita bekukan dalam wadah yang tertutup rapat, insya Allah bertahan, jadi bisa untuk stok di saat lombok lagi mahal. Teman-teman, ini udah di akhir video ya. Alhamdulillah, terima kasih ya karena kalian udah ngikutin video aku dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ya video aku kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Kalau teman-teman suka dan dirasa bermanfaat video-video Ayah Sulaiman, maka jangan lupa langsung di subscribe dan dinyalakan juga loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.